Halo semuanya, selamat datang lagi di alur cerita 1000 musim gugur atau Thousand Autumn episode kedua. Senkyo yang menolak tawaran Yan Wuxi akhirnya pergi dari tempat itu. Di perjalanan dia mendengarkan percakapan kuli angkut barang. Nama lelaki itu Cheng Gong. Setelah itu dia mampir di kuil untuk bermalam di sana. Baru saja dia duduk, Cheng Gong juga masuk ke dalam kuil. Di dalam kuil ada 2 orang gelandangan yang juga bermalam di sana. Melihat Senkyo sedang makan kue, 2 gelandangan itu mendatangi Senkyo dan meminta kue itu secara kasar. Cheng Gong yang melihat itu lalu menghampiri mereka dan berkata kepada Senkyo, "Aku akan menghajar mereka, tapi sebagai imbalannya aku mau kue ini." Tanpa basa-basi, Cheng Gong lalu menghajar mereka. Setelah melumpuhkan mereka, Cheng Gong menghampiri Senkyo dan memperkenalkan dirinya. Senkyo lalu berkata, "Kamu menghajar mereka, apa kamu tidak takut mereka kembali?" "Aku Cheng Gong tidak takut sama sekali sama mereka." Lalu Cheng Gong berpura-pura hebat depan Senkyo. Dia akan melindungi Senkyo dan membiarkan Senkyo tinggal di sana. Tapi sebagai imbalannya, Senkyo harus memberi dia 3 kue isi daging setiap hari. Senkyo pun berpura-pura lemah dan menyanggupi permintaan Cheng Gong sambil berkata, "Aku tinggal di sini beberapa hari saja. Aku mencari ongkos pulang." Keesokan harinya, Senkyo bekerja sebagai peramal. Di sana dia didatangi oleh Yan Wuxi. Kedatangan Yan Wuxi untuk melihat perkembangan kesehatan Senkyo. Yan Wuxi mengatakan, "Ketua sekte yang hebat sekarang menjadi pengemis. Kalau sebatas meramal dengan memegang tulang tangan, aku juga bisa." Yan Wuxi pun pura-pura bisa meramal dengan memegang tangan. Yan Wuxi lalu memegang nadi Senkyo. Ia pun terkejut dengan pemulihan Senkyo. Dia berbicara sendiri. "Zilit Zhuang sangat ajaib." Perlu diketahui, Senkyo juga menguasai separuh Zilit Zhuang, karena Zilit Zhuang juga disimpan di Gunung Huandu. Yan Wuxi lalu menipu Senkyo, mengatakan kesehatan Senkyo bertambah parah dan membujuk Senkyo untuk menjadi muridnya. Tapi Senkyo menolak karena masih mau ke Gunung Huandu. Yan Wuxi lalu mengatakan, "Apakah kamu tahu 2 hari kamu hilang, sekte Gunung Huandu sudah memilih adik seperguruanmu, Yu Ai, sudah diangkat menjadi ketua sekte Gunung Huandu." Setelah itu, Yan Wuxi pergi sambil berbicara, "Dunia ini terlalu besar, untuk apa keras kepala?" Senkyo yang mendengar itu tiba-tiba menjadi pusing dan mulai berlahan ingat siapa dirinya. Tapi semakin dia ingin mengingat, semakin pusing pula kepalanya. Adegan berganti malam hari. Cheng Gong yang berjalan pulang dari kerja kuli, dia berbicara sendiri. "Hari ini sia sekali, tidak dapat 1 sen pun. Aku yakin si buta itu juga sudah pergi. Bagaimana mungkin dia bisa mencari uang untuk membeli kue isi daging dalam 1 hari?" Setibanya di kuil, dia pun terkejut. Ternyata Senkyo ada di dalam dengan 3 buah kue isi daging. Lalu Cheng Gong mengatakan, "Bagaimana kamu mencari uang?" "Meramal dengan memegang tangan," jawab Senkyo. "Kalau begitu, bisakah kamu meramal diriku?"
Senkyo lalu meramal Cenggong dan mengatakan kalau kamu akan sukses bila menjadi prajurit karena kamu punya jiwa tidak peduli dengan orang lain dan diri sendiri. Cenggong pun tidak percaya, lalu berdiri depan pintu. Senkyo mengatakan lagi, jangan berdiri di sana, aku bisa meramal kamu akan mengeluarkan darah bila berdiri di sana. Aku adalah Cenggong, tidak akan mengeluarkan darah. Selama ini aku yang selalu memukul orang. Belum sempat Cenggong menyelesaikan kata-katanya, lalu tiba-tiba kepalanya dipukul dengan kayu. Dan ternyata itu adalah dua orang yang dihajar Cenggong malam kemarin. Mereka datang dengan rombongan, lalu mereka menghajar Cenggong sampai babak belur. Setelah puas menghajar Cenggong, mereka mendatangi Senkyo. Mereka yang menyangka Senkyo orang lemah datang dengan gagah, namun mereka malah dihajar oleh Senkyo. Melihat itu, mereka pun menyerang bersama. Senkyo yang menghadapi mereka semua berlahan mengingat semua jurus pedang aliran sekte Gunung Kuandu. Dia menghajar mereka sambil membayangkan bambu itu adalah pedang. Setelah melumpuhkan mereka semua, Senkyo lalu pingsan. Di sisi lain, di kediaman Yanushi, terlihat Yu Sengyan sedang mengamati dua pedang yang diambil di pertempuran Senkyo dengan Baimu Kungki. Lalu Yanushi datang, Yu Sengyan langsung memberi hormat dan berkata, pedang lengkung adalah pedang biasa dipakai Baimu, tapi pedang panjang ini tidak tahu pedang aliran mana. Penglihatan macam apa ini lebih buruk dari Senkyo yang buta. Ini adalah pedang geng 6 gabungan, jawab Yanushi. Yu Sengyan lalu pergi ke kediaman geng 6 gabungan. Di sana terlihat wakil ketua geng Yunpui sedang berbicara dengan ketua geng 6 gabungan. Di sana terlihat juga Kungki. Di percakapan mereka terdengar ketua geng 6 gabungan meminta wakil ketua Yun untuk mengantar kotak yang berisi kitab Zilid Zuang ilmu hayalan kepada ketua sekte Tiantai, Master Kun Yi, karena mau ditukar dengan petunjuk benda pusaka. Singkat cerita, Senkyo yang masih pingsan, dia pun terbawa ke masa lalu, di mana dia sedang berlatih ilmu pedang. Ketika dia berlatih, dia didatangi adik perguruannya, Yu Ai. Namun dia terbangun oleh Cenggong. Cenggong lalu mengatakan, kamu sudah pingsan 2 hari. Beruntung ada biksu yang merawatmu dan membawamu ke sini. Aku sudah mencari tahu, di sini ada geng darat dan geng laut. Mereka disebut geng 6 gabungan. Kumpumu sangat hebat. Bagaimana kalau kamu menerimaku menjadi murid? Lalu kita bergabung dengan geng 6 gabungan. Aku hanya bisa mengajarimu beberapa jurus yang aku ingat. Tapi aku tidak bisa menjadikanmu sebagai murid karena aku harus pergi ke Gunung Kuandu, jawab Senkyo. Kalau tidak bisa menjadi murid, bagaimana kalau kita pergi bersama ke Gunung Kuandu? Tapi di saat mereka sedang berbincang, Cenggong melihat sekelompok orang datang untuk bermalam. Mereka adalah rombongan ketua Yun dari geng 6 gabungan dengan wanita yang menyamar menjadi biksu. Oke semuanya, itulah alur cerita episode 2 1000 Musim Gugur atau Thousand Autumn episode 2. Sekian dan terima kasih.